Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Anak-anakku, santri Husnul Khatimah 2 Kuningan, terkhusus kelas 8, insyaallah pada kesempatan kali ini kita belajar lagi dengan pelajaran Nahwu, yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu taqsimul fi'li bi'tibari zamanihi, yaitu pembagian fi'il berdasarkan waktunya, di mana sebelumnya kita sudah mempelajari berbagai macam kalimat dalam bahasa Arab, yaitu ada isim, fi'il, dan huruf. Nah, sekarang kita akan mempelajari pembagian fi'il atau kata kerja. Taib, taqsimul fi'li bi'atibari zamanihi, pembagian fi'il berdasarkan waktunya. Nah, fi'il berdasarkan waktunya nanti akan terbagi menjadi 3. Al-fi'lu al-madi, ada fi'il madi, al-fi'lu al-mudhari'u, ada fi'il mudhari', dan al-fi'lu al-amru, ada fi'il amr. Jadi fi'il berdasarkan waktunya terbagi menjadi 3. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari', dan fi'il amr. Apa itu fi'il madi, mudhari', dan amr? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu adalah al-fi'lu al-madi. Apa itu fi'il madi? Kita lihat. Huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madhi. Yaitu setiap fi'il atau kata kerja yang menunjukkan kepada setiap pekerjaan yang dilakukan pada waktu yang telah lalu. Jadi singkatnya, fi'il madi adalah kata kerja lampau yang dia bermakna sudah atau telah. Wal harakatu allati tadharu alaihi, dan harokat yang biasa muncul dalam fi'il madi, hiya al-fathatu fi akhirih. Dia adalah harokat fathah di akhirnya. Jadi untuk membedakan fi'il madi dengan fi'il yang lainnya, yaitu antum bisa melihat harokat akhirnya. Kalau dia berharokat fathah, maka dia adalah fi'il madi. Nahu contohnya, kataba, qara'a, jalasa, akala. Di mana kataba itu bermakna dia telah menulis, qara'a dia telah membaca, jalasa dia telah duduk, akala dia telah makan, dan sang semisalnya. Fi'il madi yaitu yang bermakna dia sudah atau telah. Jadi pekerjaannya telah dilaksanakan atau telah dilakukan. Itu adalah fi'il madi, kata kerja lampau. Kemudian yang selanjutnya ada al-fi'lu al-mudhari'u, fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Kita lihat, huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadir. Yaitu setiap fi'il yang menunjukkan kepada suatu pekerjaan yang dilakukan pada waktu yang sekarang. Fi zamanil hadir, pada waktu sekarang. Jadi fi'il mudhari' itu menunjukkan waktu yang sedang terjadi. Awil mustaqbal, atau yang akan datang. Jadi fi'il mudhari' itu bermakna 2. Dia bisa bermakna yang sekarang atau yang akan datang. Nanti untuk membedakan yang mana yang untuk sekarang dan yang akan datang, nanti kita akan membahasnya di bab tentang ciri-ciri fi'il mudhari'. Di bab selanjutnya insya Allah. Wala budda an yakuna mabdu'an biharfi mudhara'ah al-arba'ah. Dan fi'il mudhari' ini harus dimulai dengan huruf mudhara'ah yang 4. Wahya, hamzah, nun, ya, dan ta. Jadi fi'il mudhari ini harus dimulai dengan huruf hamzah, nun, ya, dan ta. Jadi di awalnya dia harus berupa huruf hamzah atau nun atau ya atau ta. Ini keempat huruf ini namanya huruf mudharaah. Itu yang menunjukkan bahwasanya fi'il tersebut adalah fi'il mudhari, atau disingkat anita biar lebih gampang diingat. Wal harakatu allati tadharu alaihi, dan harokat yang muncul, biasanya muncul pada fi'il mudhari, hiya ad-dhammatu fi akhiri, yaitu dia berakhiran dhammah di akhirnya. Jadi fi'il mudhari ini adalah fi'il yang menunjukkan kata kerja yang sekarang dan dia atau yang akan datang, dan dia biasanya berakhiran dhammah di akhirnya. Nahu contohnya, yaktubu, sedang menulis, aktubu, saya sedang menulis, taktubu, kamu sedang menulis, naktubu, kita sedang menulis, dan yang semisalnya. Jadi fi'il mudhari itu singkatnya dia adalah fi'il yang sedang terjadi
atau yang akan datang. Kemudian yang ketiga ada al-fi'lu al-amru. Fi'il amr. Dia adalah huwa kullu fi'lin. Setiap fi'il yadullu ala talabi husuli amalin. Yang menunjukkan kepada meminta untuk melakukan suatu pekerjaan fi zamanil mustaqbal, pada waktu yang akan datang, atau singkatnya fi'il amr ini adalah kata kerja perintah karena dia meminta untuk melakukan suatu pekerjaan. Tentunya pasti ketika meminta pekerjaan pasti di zaman yang atau di waktu yang akan datang. Wal harakatu allati tadharu alaihi, dan harokat yang muncul pada fi'il amr ini biasanya hiya as-sukunu fi akhiri. Ya biasanya berharokat sukun akhirnya. Nahu, contohnya, uktub, tulislah, kum, berdiri, kul, katakanlah, ijlis, duduklah, dan yang semisalnya. Jadi fi'il amr ini adalah kata kerja perintah yang dimana dia biasanya berakhiran sukun, dan dia untuk membedakan antara fi'il-fi'il yang lain, maka kita bisa lihat bahwasanya dia itu adalah perintah atau meminta sesuatu untuk dilaksanakan. Taib, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa antum pahami. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.